song. It's on my mind. I guess it goes like na 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 na. Selamat malam semuanya, semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Telsol Kewirausahaan 2026 dengan tema yang sangat luar biasa malam ini, yaitu mengubah tantangan menjadi peluang, seni membangun usaha di masa sulit. Ya, betul sekali Rizky. Ada sedikit pantun pembuka dari aku malam ini. Boleh tuh, Kak. Cek koneksi lancar jaya, Cakep, sambil duduk minum teh hangat. cakep. Halo semua teman-teman di mana saja, mari ikuti talk show ini dengan semangat. Senang sekali rasanya saya Nada Musdalifah bersama rekan saya. Dan saya Rizky Melinda Maharani, kami berdua akan memandu jalannya acara yang padat ilmu ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, Rizky, sebelum itu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Rektor Universitas Emputan Tular beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan KA Prodi di lingkungan Universitas Emputan Tular, yang terhormat Ibu Serepina Tiur Maida, Esos MPD MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan leadership sekaligus penanggung jawab acara. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Emputan Tular, yang terhormat Kak Niken, selaku Ketua Pelaksana e-talk show malam hari ini, yang terhormat teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu peserta Zoom, dan tak terlupakan yang tersayang, teman panitia yang sudah mempersiapkan event ini dengan penuh semangat dan kreatif, hingga event ini bisa terlaksana malam hari ini. Baik, terima kasih Kanada untuk penyambutannya dan sebelum memasuki acara boleh dipersilakan untuk Ibu Serepina menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara malam ini secara resmi. Ibu Serepina dipersilakan. Mbak Nada, hari ini sangat luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tema hari ini mengubah tantangan menjadi peluang. Seni membangun usaha di masa sulit ya. Yang saya hormati Rektor Universitas Emputan Tular dan jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi di lingkungan kampus Universitas Emputan Tular, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, dan yang saya hormati narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan hadir mengisi acara kita malam ini, Bapak J. Patra Jaya Saragi, para tamu undangan, para pelaku usaha, dan yang saya banggakan, Ketua Pelaksana Event Talk Show Kewirausahaan dan Leadership, Saudari Niken Andriani, beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan event yang sangat luar biasa malam ini, serta seluruh peserta talk show yang saya banggakan. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti alur atau arah dari acara talkshow malam ini. Mengubah tantangan menjadi peluang, seni membangun usaha di masa sulit. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mahasiswa yang hadir pada Zoom malam ini, siapa sih yang tidak pernah menghadapi tantangan? Ya, pasti semua yakin pasti melewati tantangan yang punya banyak dinamika. Karena setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit ya, apalagi di dunia usaha. Nah, tantangan itu bisa datang kapan saja. Perubahan teknologi yang begitu cepat, ya, saingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen,
kondisi ekonomi yang tidak pasti, ya, yang tidak menentu, hingga berbagai situasi yang sering kali berada di luar kendali kita. Nah, saat ini ya teman-teman panitia menyiapkan tema yang sangat luar biasa untuk kita ikutin. Kita perlu ketahui bahwa keberhasilan dalam berwirausaha bukan hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, ya, itu dicatat loh ya, melainkan oleh kemampuan untuk berpikir kreatif, beradaptasi dengan perubahan, membangun jejaring, serta memiliki keberanian mengambil keputusan di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, melalui talkshow ini kita berharap memperoleh inspirasi, pengalaman nyata, strategi dan motivasi dari para narasumber yang telah melewati berbagai dinamika dalam membangun usahanya, terutama Bapak Jipatra Jaya Saragi ya, yang sudah banyak sekali berkecimpung di dunia wirausaha sebagai akademik, praktisi hukum. Beliau hadir untuk kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan tema hari ini bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung selenggaranya kegiatan ini. Semoga acara ini berjalan lancar, memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Untuk ini, saya sebagai penanggung jawab event talkshow membuka acara ini. Selamat mengikuti talkshow. Mari kita buka pikiran, perluas jejaring, dan siapkan diri untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya buka Waalaikumsalam. acara ini ya. Terima kasih Bu Serapina. Kepada MC. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke sesi diskusi, mari bersama-sama kita mendengarkan sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk mengkondisikan diri dan mengikuti dengan hikmat. Berikutnya, untuk semangat berbisnis dan mengawali emosi energi positif kita malam ini, mari kita saksikan bersama tayangan video kewirausahaan kepada rekan operator yang bertugas waktu dan layar dipersilakan. Okay, let's go. Let's go.
Luar biasa sekali tayangan videonya Rizky. Langsung bikin gak sabar Sekali, buat Kak. belajar nih ya. Nah, di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini, kita beruntung banget karena malam ini kita kedatangan dua sosok pakar yang akan mengupas tuntas strategi bertahan diri dari dua sudut pandang sekaligus, yaitu akademis dan praktis. Betul sekali, Kanada. Langsung saja kita sapa narasumber pertama kita yang mewakili perspektif akademis, yaitu Ibu Serapina Tiur Maida, SS MPD, MIKOM. Beliau ini merupakan seorang entrepreneur akademis sekaligus kospis yang malam ini akan membedah teori analisis resiko bagi kewirausahaan pemula. Selamat malam, Ibu Serapina. Selamat Selamat malam, Ibu. malam. Salam sehat buat semua. Baik, selain itu, sedikit profil mengenai beliau. Merupakan seorang akademis, praktis, komunikasi, dan trainer, serta direktur utama media kreatif teman-teman. Ibu Serapina juga menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi, serta memiliki 2 gelar magister, yaitu di bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan Ilmu Komunikasi Corporate Communication di Universitas Paramadina. Wah, luar biasa sekali ya beliau ini, tetapi bukan hanya itu saja loh, Kak. Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Empu Tantular, yaitu universitas kita. Beliau juga alumni Lemhanas Teplai 4 serta mengasuh berbagai saluran edukasi seperti channel YouTube kreatif pembelajaran dan Tarnama Podcast. Beliau juga sangat berpengalaman sebagai public speaking coach, trainer capability building, serta konsultan manajemen dan komunikasi. Sangat luar biasa sekali ya beliau ini. Baik, Dan narasumber kedua kita yang akan memberikan perspektif praktis dan profesional dan dengan rekam jejak yang luar biasa. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak J. Patra Jaya Saragi, SE, SHMH, MMMTH. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sedikit profil nih mengenai Bapak Patra. Beliau ini lahir di Medan pada 20 Februari 1976 dan berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari sisi akademis, riwayat pendidikan beliau sangat komprehensif. Mulai dari sarjana ekonomi manajemen, sarjana hukum, magister manajemen, magister teologi, hingga saat ini menempuh magister hukum. Wow. Iya, baik. Tidak hanya itu, rekam jejak profesional beliau juga sangat matang. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Managing Director PT Pelangi Indah Lestari dan sukses membawa produk herbal serta OTC menguasai mayoritas pangsa pasar nasional, teman-teman. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Bethesda sejak 2021, serta mendirikan J. Patra Jaya Saragi SH dan Partners Law Office sebagai advokat sejak tahun 2022. Wah, luar biasa sekali ya latar belakang kedua pembicara kita ini. Nah, agar berjalan di Red Talk Show malam ini berjalan mengalir, interaktif dan mendalam, sesi diskusi utama ini akan segera kami mulai untuk sesi selanjutnya. Betul sekali Rizky. Agar gak lama-lama, mari nih kita ke sesi selanjutnya ya. Baik, jalannya diskusi seru kita selama kurang lebih 45 menit ke depan. Malam ini kita akan mengupas tuntas tema yang sudah disampaikan di awal, yaitu mengubah tantangan menjadi peluang, seni membangun usaha di masa sulit. Dari sini kita santai-santai aja ya teman-teman. Formatnya mengalir dan interaktif tanpa presentasi slide yang kaku. Boleh juga sambil menyiapkan minuman kopi atau cemilan untuk menemani agar tidak mengantuk saat jalannya acara. Ya. Baik, selanjutnya saya ucapkan selamat malam Ibu Sere dan Pak Patra. Apa kabarnya? Semoga selalu baik ya Bu, Pak. Melihat rekam jejak Ibu Serapina dan Pak Patra yang luar biasa sukses di bidang masing-masing, jujur kita yang masih mahasiswa ini penasaran banget sama awal mulanya. Jadi kalau boleh flashback sedikit nih Bu, Pak, apa sih momen atau titik balik terbesar yang membuat Ibu dan Bapak akhirnya memantapkan diri untuk terjun ke dunia usaha? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Serapina terlebih dahulu, silakan Ibu.
Oke, baik. Selamat malam semuanya ya. Ini saya dengan Pak Patra ini diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengupas tajam di acara kita di talk show pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita berbagi pengalaman dari apa yang kita dapatkan selama ini. Kalau flashback lagi ya, eh, saya pernah menyampaikan bahwa wirausaha itu sebenarnya mudah kalau kita memang niatin ya. Eh, saya mengambil keputusan menjadi dosen, mengambil keputusan menjadi apa usaha ini, buka usaha itu tentu dari niat niat baik ya, niat baik dulu ya. Keputusan untuk menjadi seorang wirausahawan ya bukan karena semuanya direncanakan dengan matang. Benarnya ya sesungguhnya saya seperti itu. Karena waktu saya menjadi dosen ya, waktu saya mencoba menjadi pelaku pendidikan, saya pun tidak pernah berpikir kalau saya jadi dosen ya. Tadinya saya berpikir jadi cita-cita yang lain gitu. Nah, ternyata saya bergelut di pendidikan, tapi setelah berjalan dengan pendidikan saya melihat dari lingkungan dan jejaring lingkungan saya, ternyata ada sesuatu yang menarik. Lalu saya mencoba gitu. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya itu harus lengkapin ini, lengkapin itu ya. Justru berawal dari keinginan yang ingin lebih mandiri gitu ya dan memberikan manfaat apa yang lebih luas dari apa yang saya dapatkan. Dan saya menyadari juga bahwa dengan memiliki usaha saya tidak hanya menciptakan peluang untuk diri saya, tetapi saya juga menciptakan bagaimana untuk bermanfaat untuk orang lain ya. Sekarang zamannya zaman agak-agak gimana gitu ya. Kalau bicara tentang duit, aduh agak susah nih ya. Sekarang zamannya zaman yang harus kita kreatif dan inovatif gitu. Nah, kemudian saya membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain ya dari hal-hal yang kecil. Tantangan yang saya hadapi saat ini justru menjadi motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Itu yang berawalnya dari diri saya. Saat ini saya sebagai dosen, ya pelaku pendidikan, saya uh, menciptakan beberapa produk yang berkolaborasi ya dengan beberapa mitra. Lalu saya mencoba untuk menggali meramu itu menjadi sebuah apa ya, menjadi karya dan bagaimana mendapatkan hasil bukan buat saya, tapi buat orang banyak juga. Nah, itu yang saya pikirkan bagaimana caranya sama-sama bermanfaat, berkolaborasi dengan orang-orang yang punya daya pikir kreatif ya. Jadi kita mindsetnya bagaimana kita kreatif, inovatif ya. Karena zaman sekarang adalah zaman teknologi ya. Jadi kalau kita stuck di tempat ya rasanya sia-sia ini hidupnya. Tapi bagaimana caranya kita berpikir untuk mendapatkan penghasilan di selain dari posisi kita sebagai gaji bulanan, oh ternyata ada yang memberikan secara kreativitas kita. Mungkin itu yang bisa Ibu bagi ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, untuk Pak Patra, Ya, gimana pertanyaannya? apa momen atau titik balik terbesar yang membuat Bapak akhirnya memantapkan diri untuk terjun di dunia usaha, Pak? Hmm, momennya ya. Iya. Kebetulan nih saya dilahirkan sebagai orang yang eh, miskin di Jakarta ini. Ayah saya cuman supir, cuman pegawai biasa yang hanya terima gaji tiap bulan, yang kadang tidak cukup memenuhi kebutuhan eh, kami berenam. Karena saya 4 kakak adik, ibu saya tidak kerja apa-apa. Saya lihat kalau hanya mengandalkan gaji tiap bulan, bertahun-tahun saya lihat ayah saya tidak bisa memiliki apapun. Dan saya terlahir eh, di rumah yang berjuang semuanya. Jadi saya pikirkan untuk gimana caranya biar saya tidak bisa hidup yang sama seperti yang dilakukan oleh ayah saya. Itu ya latar belakang yang membuat saya eh, terjun ke dunia bisnis dan memulai usaha untuk
supaya saya tidak mendapatkan upah seperti para pegawai yang tiap bulan, yang itu stuck, tidak bisa dia papakan uangnya tiap bulan. Jadi saya pun sempat kesulitan sekolah waktu itu. S1 saya ekonomi pertama kali saya dapat, itu pun hasil dari usaha saya yang saya lakukan kecil-kecilan waktu saya masih kuliah di tahun 96. Sampai hari ini saya jatuh cinta dengan dunia usaha, karena dunia usaha itu identik dengan berapapun, seberapa besar pun kita kerja keras, sampai malam, kurang tidur, hasilnya itu punya kita. Itu yang prinsip saya bangun, dan saya memulai itu dari kuliah, bisnis kecil-kecilan sampai hari ini. Kira-kira itu latar belakang saya. Oke, baik. Baik. Kalau dari sudut pandang Pak Patra sendiri, bagaimana sih momen berharga yang mengawali langkah besar Bapak? Momen berharga itu waktu ayah saya dipecat tahun 98, krisis moneter, dan tidak ada kemampuan apa-apa waktu itu karena ayah saya tidak punya penghasilan. Mau nggak mau sebagai anak laki-laki paling besar, saya harus membantu ekonomi keluarga. Jadi waktu kuliah mana bisa kerja macam-macam kita, karena kuliah yang sudah ada schedule-nya tiap hari. Kalau kita kerja, otomatis waktu kita banyak terbuang. Jadi saya memulainya, momennya seperti itu yang sangat berharga. Jadi sampai akhirnya saya mulai melakukan usaha-usaha kecil yang menghasilkan uang setiap hari. Dan setelah cukup banyak, baru saya waktu itu pindah kuliahnya malam, paginya bekerja. Oke, menarik sekali ya Pak. Baik, berangkat dari cerita awal mula tadi, sekarang kita coba bedah realita saat ini ya. Banyak banget anak muda atau adik-adik kelas kita yang punya segudang bisnis, tapi seringkali maju mundur karena takut gagal atau merasa situasinya lagi sulit nih Bu. Menurut Ibu Serepina, dari kacamata akademis, apa sebenarnya langkah pertama yang paling penting bagi seorang pemula agar ketakutan itu bisa diubah jadi aksi nyata, Bu? Ya, kalau di Ibu ya, Ibu berbagi dan sering banget Ibu sampaikan ya. Dulu waktu Ibu SD kelas 6, Ibu itu melihat ada teman yang jualan kacang, ya. Dia bungkus, saya liatin. Terus dia menikmati hasil itu. Lalu saya mencoba pada saat saya di kelas eh, SMA, saya mencoba. Ternyata saya mendapatkan hasil juga gitu. Nah, bahkan sampai sekarang pun jadi saya mencintai dunia kuliner ya. Yang mana saya membuat snack ya, kue-kue gitu ya. Dari acuan saya yaitu mengingat mengingat dulu itu oh ternyata asik juga ya kita Eh, Kalau suruh mengulang dari nol, justru sekarang jauh lebih mudah untuk mendapatkan uang dibanding saya memulai tahun 2009-2010. Di sana dulu masih kita tergantung kepada toko obat, kepada apotik, kepada perusahaan besar farmasi. Kadang kita memelas biar produk kita mereka mau pajang, mau jual, walaupun dengan titip jual. Kalau sekarang jauh lebih mudah dengan e-commerce yang kita punya, digital marketing yang bisa kita buat. Dulu saya perlu waktu 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekarang dengan pasar digital yang sangat besar, bahkan mendunia, saya tidak perlu biaya besar untuk melakukan strategi bisnis. Cukup buat produk yang menarik, iklankan di sosial media, di e-commerce kita buka di segala tempat, uang sendirinya. Sangat mudah hari ini, tidak seperti dulu.
Sekarang sangat mudah. Dengan live TikTok aja, itu bisa menghasilkan uang ratusan juta. Kira-kira begitu strateginya. Luar biasa sekali ya, Pak. Luar biasa rahasia dapurnya langsung dibongkar malam ini ya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab peserta, ada beberapa pertanyaan lagi dari kami yang penasaran nih Pak Patra dan Bu Sere. Iya nih, mengenai tren industri yang berubah cepat banget ya menghadapi masa depan menurut Bu Serepina dan Pak Patra nih. Sebenarnya skill atau keahlian apa sih yang paling casual dan wajib dimiliki oleh Gen Z agar mereka tidak cuman bertahan tapi bisa sukses memimpin di dunia kerja maupun bisnis dalam 5 tahun ke depannya? Silakan Pak Patra dan disusuli untuk Ibu Seren menjawab. Siapa dulu deh? Kak Patra. Oh, Iya, saya dulu ya. iya itu. Ya, kebetulan juga saya punya 2 anak sudah Gen Z, 1 Iya. anak dilahirkan generasi Alpha. Nah, kekurangan anak Gen Z hari ini adalah mereka kurang gigih dalam melakukan sesuatu. Ketika yang dikerjakannya sekali gagal, putus asa. Dikasih masukan, dicoba lagi gagal, putus asa. Beda dengan kita generasi-generasi tahun 80-an yang kita biasa gagal berkali-kali sampai kita bisa menemukan titik di mana kita bisa berhasil. Jadi apa rahasianya untuk anak Gen Z? Namanya kegigihan. Jadi Anda punya skill apapun, ya, tapi Anda tidak gigih, Anda akan tenggelam, tidak akan bisa memiliki apapun, tidak bisa bersaing di pasar bisnis ini. Saya ini bukan lulusan UI, bukan lulusan UGM, bukan lulusan kampus ternama di Indonesia. Bahkan saya juga alumni dari Emputan Tular, yang saya punya kantor lawyer. Tapi dalam praktek sehari-hari, bukan lulusan dari kampus mana saya ditanya orang. Tapi jam terbang yang saya kerjakan, menyelesaikan beberapa perkara, bahkan banyak mendapatkan klien-klien besar, yang mereka tidak tanya, Pak Patra lulusan mana? Kalau sekarang, masih bangga lulusan UI. Hukumnya hukum mana? Hukum UI. Bisnisnya bisnis mana? Bisnis dari UGM. Bagi saya, kalian jangan pernah putus asa mau lulusan dari kampus manapun. Kunci keberhasilan kita namanya kegigihan. Karena begitu kalian tidak gigih dalam melakukan sesuatu, gampang menyerah. Disitulah nasib Anda mulai ditentukan hari itu dan sampai tua Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Baik, terima Bapak. kasih. Baik, disusuli oleh Ibu Serepina untuk menjawabnya. Saya menambahkan dari uraian dari Pak Patra ya. Kalau di Ibu ini keterampilan yang dibutuhkan oleh Gen Z ya untuk sukses di dunia kerja atau bisnis ya di 5 tahun ke depan lah. Poinnya adalah sebenarnya sangat mudah dan saya memang sangat tipis ya kalau sudah bicara tentang komunikasi ya. Pertama itu adalah kemampuan komunikasi ya. Maka kalau ada yang mahasiswa yang jarang banget untuk komunikasi ya ataupun mungkin tektokan dengan temennya gitu. Padahal itu hal-hal yang sangat standar ya, sangat mudah sekali disampaikan untuk mencari tahu atau mendapatkan informasi. Coba bayangkan, kalau kita mau melamar pekerjaan ya, maka kita hanya mengandalkan hanya dengan tayangan-tayangan di web ya. Tentu kita akan dapat informasi dari yang lain. Ada Pak Atra, orang yang sangat mengandalkan IQ-nya, tapi IQ-nya nggak ada gitu. Maka jangan pernah mengandalkan IQ-nya saja. Cuma ya, tempellah itu IPK 3,9, 4,00 ya, kan bakal ya. Dan pada saat wawancara tidak akan ditanya berapa IPK kamu ya. Yang akan ditanya adalah soft skill ya, yaitu kemampuan komunikasi, ide yang bagus yang berkembang. Kadang dikasih apa? Dikasih studi kasus ya, case study-nya. Kalau kamu menjadi pemimpin dengan studi case seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Itu dunia kerja ya, dunia kerja. Jadi kemampuan komunikasi ide yang bagus ya, yang kalian miliki ya, tidak akan berkembang jika tidak
mampu disampaikan dengan baik kepada orang lain. Maka belajarlah dengan etika komunikasi. Mungkin di sini sudah pernah dan sudah tahu ya, Ibu sangat dengar gitu ya, banget ya kalau misalnya untuk komunikasi aja susah banget ya. Nah, padahal hanya say hello ataupun emote gitu. Emote itu adalah bagian dari bahasa nonverbal ya. Ya, jadi teman-teman tadi kasih emote love ya, tanda tanda tepuk tangan ya, hore gitu ya. Itu adalah emote kebanggaan gitu ya. Emote yang apa ya, meneduhkan gitu ya. Membuat kita semangat gitu ya. Semangat dan tambah energik gitu di dalam kegiatan kita gitu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir. Yang tadi ya, eh, kemampuan berpikir kritis ya, memecahkan masalah. Tadi ada case study. Case study. Kalau kita berbicara case study, nanti pada saat teman-teman ya, mungkin yang yang belum bekerja atau yang sudah bekerja ya, akan melewati dinamika pekerjaan ya, dinamika atau konflik apapun di dunia kerja itu pasti ada ya. Jadi harus paham ya, harus paham. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi ya. Kita harus tahu bahwa kita hidup dan sosialisasi itu tidak sendiri, nak ya. Kita tidak sendiri, masih banyak orang-orang, itulah jejaring networking kita ya. Kita mau wirausaha, apakah hanya mitra satu saja? Kita kan harus punya mitra lain yang bisa mengembangkan usaha kita ya. Kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan orang lain yang tentu belum tentu sama dengan kita, ya. Kemudian tadi literasi digital, apalagi sekarang udah zamannya teknologi ya, AI pun di mana-mana. Sebenarnya sangat mudah. Kakak kan nyampaikan sangat mudah sekali Pak Cuan ya. Karena kembali ke niat dan modal beraninya gitu. Kalau teman-teman hanya stuck di tempat saja, begitu-begitu aja terus ya. Dan saya tidak mau seperti itu. Setiap saat di dalam project event-event saya, bagaimana saya mencoba menciptakan mahasiswa yang kreatif ya, mahasiswa yang bisa berpikir gitu loh. Saya tidak hanya dapat upah gaji sekian gitu, tapi ternyata dari gaji sekian saya ada sampingan loh kayak gitu. Jadi jangan berpikir males gitu ya. Mari kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi. Nah, teman-teman yang dalam kegiatan kewirausahaan itu adalah jejaring teman-teman gitu ya. Dan itu akan menjadi memperluas daya pikir ya. Kemudian bagaimana menciptakan keharmonisan. Hari ini teman-teman hanya say hello saja, tapi kita tidak tahu tahun depan, 2 tahun ke depan ya, kan menjadi networking kita kayak gitu. Kita nggak tahu, bisa jadi nih Pak Wahyudiono ya, Mbak Lydia ya, Pak Pramudio gitu ya, tiba-tiba ketemu sama Bu Sere gitu ya, Bu Sere gitu. Wah, seneng banget kan saya. Pak Wahyudiono, silakan dong bantuin saya dong untuk berikan pelatihan tentang keamanan dong di kantor saya gitu loh. Oh ya Pak Patra, ini Pak Wahyudiono ini adalah pelatih keamanan loh. Jadi nanti kalau Pak Patra perlu, ada Pak Wahyudiono ini yang bisa siap dan siaga. Jadi itu yang menjadi networking kita. Jadi kita bagaimana berupaya menciptakan kreativitas dan inovasi kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Terakhir adalah integritas itu yang sangat penting ya. Kita harus menjaga kepercayaan, membangun kepercayaan dan karakter dari setiap mitra-mitra yang menjadi networking kita. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Serepina sudah menjawabnya. Ya, untuk saat ini kondisi pasar yang sedang sulit, Ibu, Pak, itu tuh gimana sih langkah pertama yang harus dilakukan mahasiswa yang ingin memulai usaha tapi memiliki modal yang terbatas? Mungkin Pak Patra bisa menjawab. Oke, jadi mau mulai usaha, tapi modalnya terbatas gitu ya? Iya. Oke, jadi ini saya ngomong yang nggak punya modal dulu. Ya, modal itu tidak selamanya harus uang kalau modal. Sekarang orang berbisnis itu seringkali memulai bisnis, dia sering salah mengartikan bahwa modal itu adalah
harus uang. Bagi saya modal nomor satu adalah namanya koneksi, pertemanan, jaringan. Itu modal bisnis kalau kita memulai. Contoh paling gampang aja nih. Contoh, sama sekali nggak punya uang misalnya. Dia mau mulai usaha. Sekarang pasar market itu yang digital sangat besar. Kalau kalian biasa berhubungan dengan tetangga kiri kanan, berhubungan baik, komunikasi baik, sama RT, sama RW lancar. Seberapa banyak mereka perlu kebutuhan pokok setiap hari? Kalau kalian bisa berbicara dengan baik-baik dengan mereka, berapa mereka belanja, kemana mereka belanja, berapa uang yang mereka habiskan untuk keperluan tersebut, tanya harganya berapa. Begitu kalian survei, kalian tinggal cari tempat yang harganya lebih murah, walaupun selisih cuma 100-200 perak. Contoh, ibu-ibu bisa beli belanja tomat di pasar. Harga tomat di pasar dengan harga tomat di pasar induk itu berbeda jauh. Ada margin sekitar 15-25%. Perlu modal? Enggak. Ketika kalian berhubungan baik ke beberapa tetangga, ini kalau ngomong nggak punya modal dulu ya. Boleh nggak Bu, Pak, kita yang belanjain aja? Boleh nggak beli telurnya di mana harga berapa? Kita buat sama deh harganya. Itu ada selisih yang cukup besar. Bayangkan kalau kalian megang, nggak usah banyak-banyak deh. 20-25 rumah dulu aja. Kalian kerjakan dengan serius 3-6 bulan. Itu kalian punya modal. Uang baru keluar namanya modal uang. Tapi koneksi yang kalian punya, hubungan baik, itu yang sangat mahal. Tapi kalau kalian orang yang brengsek, orang yang nggak punya integritas, orang yang tidak bisa dipercaya, mana bisa melakukan bisnis kecil-kecil begitu. Itu contoh ya, contoh yang tidak punya modal dulu. Kalau saya, Pak, itu mustahil nggak dikerjakan? Nggak juga. Bapak pernah mengerjakan. Saya lakukan itu waktu saya semester 3. Saya nggak punya modal waktu itu. Kalau zaman saya dulu jarang bisa beli buku kuliah. Apalagi buku kuliah ekonomi. S1 saya adalah ekonomi manajemen. Jadi setiap dosen yang habis menerangkan pelajaran, ketika dia buka buku, dia memberitahu siapa yang mau fotokopi bukunya. Berapa murid angkat tangan? Beberapa mahasiswa. Total hampir 40-50 orang. Dan sepakatlah semua mahasiswa bahwa harga yang dipatok adalah 100 perak per lembar. Akhirnya saya catat nama-namanya. Mereka memberikan uang kepada saya. Tahu apa yang saya lakukan? Karena 100 perak zaman saya itu serok. Terus saya ke condet. Condet itu harganya serok cuma 70 perak. Bayangkan marginnya berapa buat saya? 30 perak kali ratusan zaman itu. Itu udah cukup lumayan untuk seorang mahasiswa pegang uang cukup besar. Itu nggak punya modal loh. Kalau punya modal, waduh lebih tajam lagi saya bisa ajarkan. Kalau punya modal ya. Kalau punya modal yang paling sepele juga misal contoh. Kalian cuma modal beli kompresor AC. Saya tadi lihat ada gambar AC itu. Kebetulan saya ini punya kos-kosan di Jakarta, khususnya di Kelapa Gading. Hampir 150 kamar hari ini. Target saya tahun depan punya 200 kamar. Bayangkanlah kalau saya punya teman baik di lingkungan saya. Dia cuma modal kompresor, dia deketin saya. Pak Patra, boleh nggak saya yang kelola servis AC-nya? Oh, harga di luar berapa? Servis 90.000, Pak. Ke Pak Patra 85 atau 80. Kira-kira saya tertarik nggak? Tertarik. Dia cuma modal kompresor. Nah, kira-kira begitu. Hal yang sepele-sepele kadang-kadang tidak dilihat orang. Masalahnya mentalnya adalah, gua kan sarjana. Gua sarjana ekonomi, sarjana manajemen. Masa semprot AC? Di situ kadang-kadang mental kita tuh udah rusak dari awal. Padahal uang yang didapatkan dari dia melakukan hal yang kecil itu jauh lebih besar dapatnya dibanding dia jadi seorang pegawai yang cuma dapat UMR atau UMP. Yang itu kadang-kadang suka nggak dilihat. Jadi saya berharap mahasiswa yang mendengarkan seminar malam hari ini, jangan punya mental jadi pegawai. Kalau jadi pegawai, sampai kapanpun, sampai kalian tua, kalian hanya mendapatkan upah yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kalian punya jiwa usaha, mau melakukan langkah-langkah yang tidak masuk akal,
tidak malu, tidak perlu gengsi, tidak perlu bawa-bawa sarjana. Begitu kalian punya uang modal besar, kalian bisa melakukan usaha-usaha yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Saya ini memulai usaha tidak ada modal sama sekali. Tadi saya udah bilang, saya seorang supir, ibu saya tidak bekerja. Yang saya punya rumah, saya yang punya mulai waktu itu adalah ketika bisnis wartel merajalela di tahun 2000. Dengan modal saya dapat tempat yang strategis, saya bisa atur kontrak rumahnya, join dengan 3 orang, memulai usaha wartel dengan join 3 orang, sampai proses hampir 2 tahun saya punya 10 wartel. Sekarang modal saya jauh lebih besar dari itu. Apapun saya bisa kerjakan untuk menghasilkan margin. Sekali lagi, ini kembali ke kalian sebagai mahasiswa. Kalau dari saya, pendapat saya, kalau boleh sih, dapat kuliah wirausaha dari Ibu Serevina ini, harusnya sudah mulai. Kalau sekarang masih, Pak, saya boleh nggak kerja dulu, kumpulkan uang? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi berapa lama kalian mau berhenti kerja? Targetnya berapa lama? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Kalau sambil boleh mengerjakan usaha, silakan dikerjakan. Kira-kira begitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Patra jawabannya. Di zaman digitalisasi ini, itu kan mudah untuk orang-orang mendapatkan modal ya Pak. Ya Bu, seberapa besar sih pengaruh teknologi digital dan media sosial terhadap keberhasilan sebuah usaha saat ini? Mungkin Ibu Sere bisa menjawab. Iya, baik. Sangat berpengaruh ya. Di awal tadi sudah disampaikan Pak Patra juga ya, teknologi ini sangat mempermudah kita sekarang. Justru sangat mempermudah sekali ya. Semua aplikasi itu sudah bisa kita gunakan, Nak. Ya, asal kita punya niat aja nih sebenarnya ya. Jangankan niat teknologi ya. Secara tradisional aja, kalau kita nggak punya niat, nggak akan ada tujuan. Nggak ada tujuan akhirnya. Jadi, sangat penting sekali tadi saya sampaikan ada kemampuan kita untuk mencoba ya berliterasi ya dengan melalui digital. Kenapa Ibu Sere selalu menyampaikan dengan setelah selesai acara input dan publish ya kayak gitu. Karena itu rekam jejaknya akan panjang gitu sampai kapanpun. Kalau tadi dapat tayangan ya, tadi ada tayangan dari Mbak Rista ya. Tayangan itu tahun berapa itu? Tahun 2021 kalau nggak salah. Saya cari lagi, klik gitu. Ternyata ada rekam jejaknya. Sama seperti ini nanti, rekam jejaknya untuk tayangan 5 toko dan tiga produk mandiri yang teman-teman sudah siapkan ya. Eh, Tahankan ya, kembangkan lagi. Jadi sangat sangat mendukung. Dan saya jujur ya, sangat bangga ya, bangga banget saya ya. Mahasiswa yang mau mencoba dan tidak pernah mau putus asa. Dan percaya dan yakinlah ya, segala sesuatu yang teman-teman lakukan ya selama 6 bulan bersama saya, terapkan dan laksanakan dengan baik. Suatu saat nanti teman-teman akan melek sendiri. Oh ya benar ya si ibu Seri yang cerewet itu ternyata benar juga ya ternyata gitu. Jadi saya sekarang ini melihat situasi Zoom ini aja saya sudah bangga gitu. Bangga karena apa? Dari hal-hal yang kecil ini pun teman-teman sudah berupaya kan. Ya, menciptakan apa? Ini adalah karya ya. Jangan dikira karya itu murah ya. Karya itu mahal ya. Jadi karya seperti ini sudah menghabiskan apa? Waktu, tenaga, pikiran. Ya, jadi kalau kita mulai dari orang yang tidak punya uang sama sekali, nah itu kayaknya sangat salah ya. Berani memulai dengan hal-hal yang kecil seperti ini, coba dan coba terus ya. Suatu saat nanti teman-teman akan melek sendiri. Apa yang saya sampaikan itu tidak akan salah dan justru teman-teman akan berpikir dan membuka kembali blog-blognya dan kembali buka lagi kreatif pembelajarannya bahwa tayangan-tayangan yang sudah diberikan melalui teknologi ini menjadi rekam jejak seumur hidup ya kepada anak dan cucunya teman-teman. Jadi saya
Saya pun demikian di masa pensiun saya nanti ya. Saya tinggal ngeklik-ngeklik aja ternyata saya bangga gitu lihat karya-karya anak-anak saya gitu ya. Nah, karyanya Pak Wahyu, karyanya Bu Yulia, Nova ya, Ersa, Higran. Terus saya bangga karena saya bisa melihat dari rekam jejak teknologi ini ya. Mungkin itu yang saya tambahkan dari penjelasan Pak Patra yang sudah luar biasa ya, berbagi kepada kita. Ini menjadi momen yang baik ya teman-teman, tidak hanya sekilas aja, tetapi nanti ini kalau ditayang-tayang terus menjadi rekam jejak sepanjang hidup ini ya. Kembali saya kepada host. Daging semua ya diskusinya malam ini. Terima kasih Pak Betul Patra sekali, Busere. Kak. Nah, sekarang Terima giliran kasih untuk ya, baik sekarang giliran rekan-rekan peserta yang mengambil panggung. Kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman karena akan ada beberapa hadiah dari kami panitia. betul banget nih Kak. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi langsung, silakan gunakan fitur Raise Hand agar bisa kami persilakan menyalakan mikrofonnya atau Anda juga bisa mengetik di kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaannya. Dapat hadiah juga loh. Ayo untuk 4 pertanyaan saja. Oke, di sini udah ada Kak Higian Kurniawan. Sebentar. Boleh memberi pertanyaan, Pak? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Oke, deh. eh, terima kasih sudah mengundang. Saya diundang sama tadi Mas Kemal. Perkenalkan, nama saya Higian Kurniawan. Saya ingin bertanya tadi, cerita dari Pak Patra itu sangat menginspirasi sekali ya Mbak ya. Keren banget ceritanya Ya. untuk berbisnis. Izin Pak, saya ingin bertanya Pak. Jadi yang pertama itu masalah untuk kita berbisnis itu yang paling apa tuh namanya orang pikirkan itu masalah modal. Yang paling pertama itu orang pikirkan itu untuk berbisnis itu pasti masalah modal. Bagaimana modal apa segala macam untuk memulai itu pasti memikirkan modal Pak. Nah terus bagaimana ini kalau menurut Bapak untuk modal awalnya Pak? Lebih baik kita itu mengambil modal mencari investor kalau seandainya ada investor, atau kita pakai modal sendiri Pak walaupun kita serba kekurangan. Dan satu lagi Pak, izin Pak, momen apa yang paling bikin dari pengalaman Bapak itu yang paling down Pak, misalkan Bapak paling mau menyerah itu. Nah pada saat kapan dan bagaimana cara Bapak untuk bisa bangkit dari momen tersebut Pak, supaya kita anak-anak muda ini terus mengingat itu nasihat dari Bapak, inspirasi dari Bapak. Cuma itu Pak, terima kasih Pak. Moderator gimana? Boleh langsung saya jawab? Boleh, silakan Boleh, Pak Patra menjawab. Dengan Pak siapa tadi namanya? Pak Higian. Pak Higien, terima kasih banyak buat pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kalau ditanya saya hari ini, kalau Bapak ingin membangun bisnis, mana yang lebih diutamakan, investor atau modal sendiri? Biasanya investor akan masuk ke dalam bisnis kita kalau bisnisnya udah jalan, Pak. Kalau bisnisnya sudah menarik. Kalau bisnisnya dia lihat, dia hitung-hitungannya, untungnya ada. Biasanya investor itu mau bergabung. Ada juga sih yang bisa memulai bareng, tapi itu biasanya langka ya. Itu kalau nggak faktor kepercayaan, teman baik, ataupun ada hubungan kekerabatan. Itu pun mesti hati-hati dalam memulainya karena itu bersinggungan dengan hukum. Karena perjanjian yang dibuat tidak baik dalam bisnis dengan dia sebagai investor itu berefek juga ke ranah pidana. Tapi kalau ditanya sama saya, kalau Bapak ada modal namanya tempat tinggal dengan sertifikat, tanah yang kosong,
saran saya lebih baik pakai modal sendiri Pak dengan uang bank. Karena bunga bank hari ini cukup sangat kecil, ya. Ada yang bunga setahun 8%, 7,5%, 10%, 12%. Bapak mulai dari situ. Tapi rata-rata yang harus diperhatikan Pak, mengelola uangnya. Sering kali ini kita orang-orang yang memulai bisnis tidak bisa membedakan mana uang usaha, mana uang kita pribadi. Rusaknya orang-orang yang memulai usaha dengan modal sendiri adalah mereka tidak bisa membedakan cash flow tersebut. Jadi ketika memulai usaha, baru mulai, tiba-tiba dapat uang banyak, itu nggak bisa bedakan sama dia bahwa itu uang perusahaan atau uang usaha atau uang pribadi. Bergayalah, beli ini, beli itu. Tiba-tiba usahanya nggak jalan, dapat peringatan dari bank, rumahnya diperingati, dilelang, sampai akhirnya bangkrut. Jadi kalau ditanya saya, mulai Pak, tapi harus dengan prihatin Pak memulai usaha dengan modal kita sendiri. Benar-benar harus ketat Pak, yang menjaga cash flow. Kalau nanti ada seminar khusus lagi, saya bisa ngajarin tuh ilmu cash flow. Kekurangan kita, maaf tidak ada maksud macam-macam, kekurangan kita adalah orang-orang Melayu, ya tidak seperti orang keturunan, kita nggak jago bikin cash flow. Jadi begitu masuk ada uang usaha, pembelian apa, dia bukan mengambil untung, tapi dia mengambil modalnya. Jadi rusak di situ. Kira-kira gitu Pak. Kalau ada kesempatan, Bapak yakin dengan bisnisnya, pakai modal sendiri Pak, jauh lebih aman. Dan jangan ngambil uang besar-besar dulu Pak. Mulai dari yang kecil Pak. Ketika tahu itu udah ada margin, sudah ada pelanggan, bisnis yang Bapak lakukan sudah mulai ada keuntungan, baru pelan-pelan. Jangan mau mendadak kaya Pak atau mendadak hebat. Nggak ada Pak. Semuanya proses Pak. Gitu ya. Yang kedua, kapan momen saya pernah putus asa dan bangkit? Waktu saya bangun usaha 2009-2010 itu saya berjoin dengan sudah saya anggap kerabat lah. Sekali lagi saya bilang saya tidak punya modal, tidak punya apa-apa, rumah nggak punya waktu itu. Ayah saya supir, cuman ngontrak. Akhirnya dia lah yang modalin. Tapi kita berpartner berbisnis. Kekurangan saya waktu itu adalah saya tidak menguasai namanya ilmu keuangan atau ilmu cash flow. Sampai akhirnya perusahaan berantakan. Saya tidak mengetahui uang lari kemana. Saya tahunya hanya murni sebagai marketing. Sampai perusahaan berutang 4,5 M di tahun 2012. Kalau tidak dibayar dalam tempo 2-3 bulan, kalau nggak salah waktu itu saya ingat, itu perusahaan akan dinyatakan bangkrut. Seluruh karyawan saya hampir 150 harus dipecat, dirumahkan. Itu saya stres karena dulu balik lagi saya sempat bekerja ya sebagai profesional, pernah sampai level tertinggi sebagai direktur, punya gaji, tiba-tiba membangun usaha 2009-2010, terus setengah ditipu, bahasa saya setengah ditipu, sampai itu hampir, saya hampir putus asa tuh, karena gimana cara mengembalikan uang 4,5 M. Tahun 2012 itu uang yang sangat besar. Sampai terjadi keajaiban, biar teman-teman juga lebih detail, saya membangun usahanya itu di dunia farmasi. Balik lagi, Pak, tadi ditanya dari mana modalnya nggak dunia farmasi. Kebetulan sekali lagi karena kekerabatan, karena koneksi, karena relasi, pertemanan yang baik, pabrik memberikan kepada perusahaan saya Pelangi ini jatuh temponya 90 hari. Jadi saya memproduksi apapun, mereka mengutangi saya 90 hari. Tugas saya adalah selama 60 hari, gimana produk yang saya ciptakan ini bisa laku, dan pada jatuh tempo pembayaran 90 hari saya bisa bayar pabrik. Nah, pengalaman itulah yang membuat saya makin besar, hingga bisa membangun perusahaan makin besar dan punya pabrik sendiri hari ini di Sukabumi. Nah, dimulainya dari situ Pak, waktu saya nyaris kolaps karena utang 4,5 M. Nah, waktu 4,5 M itu tadi kalimat nomor 1 keluar tuh Pak. Ada investor yang datang Pak menghampiri saya. Dia tanya, kenapa Pak sampai berutang 4,5 M? Ketika saya presentasikan produk-produknya, cara bisnisnya, cara pembayarannya, dia tertarik Pak. Hingga dia akhirnya yang menjadi partner saya berikutnya, sampai perusahaan itu kembali sehat dan normal. Baik, terima Jadi kasih Pak.
ada lagi yang ingin bertanya? Selamat malam. Di sini yang mengangkat Eh, tangan sini ada Pak Pramudio ya. eh, oh, soal pertahanan itu. Ya, Boleh silakan. Oke, sebentar. baik. Maaf, saya pakai dua monitor, satu buat audio, satu buat visual. Yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Bakra, dari cerita Bapak tadi berarti sempat mengalami up and down. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita sedang berada di atas di up itu, Pak, apakah bagaimana untuk mengatasi supaya kita ada di up terus? Apakah ada ketakutan kembali atau kekhawatiran nanti akan down lagi? Itu Pak, yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab. Ketika sudah di posisi up, bisnisnya mesti dijaga. Balik lagi seperti saya bilang, hati-hati dalam menggunakan uang. Namanya ilmu cash flow ya. Jadi kadang-kadang rusaknya bisnis itu, dia nggak bisa bedakan keuntungan dan modal. Jadi boleh nggak berbisnis pakai uang perusahaan? Boleh, tapi dari keuntungan, bukan dari uang modal. Jadi kalau sudah sampai di performance di up, ya mesti dijaga segala sesuatunya. Khususnya terhadap uang. Kelemahan kita nih para pebisnis tuh nggak hati-hati, nggak disiplin terhadap uang. Gitu. Jadi uang itu adalah kunci kalian mengelola bisnis biar tetap stabil di atas. Jangan pernah tergoda apapun. Misalnya sudah jalan bisnisnya untung sekitar margin 10-12%. Ada yang datang tiba-tiba menawarkan sampai 25%. Terus kalian berani berisiko, tidak menjaga cash flow, uang yang sudah dipegang, itu pun berbahaya. Jadi balik lagi, kalau sudah di posisi up, ya jaga cash flow-nya Pak. Jaga uangnya. Jangan beli sesuatu yang bukan keuntungan punya Bapak. Jadi jangan gaya-gaya, maaf bicara ya. Untungnya baru puluhan juta, tapi sewa ruko setahun harga 150 juta. Orang-orang pebisnis handal dari keturunan Tionghoa, untungnya ratusan juta, mereka cuma sewa kios di Mangga 2. Mereka sewa kios di ITC. Untungnya miliaran, mereka sewa ruko. Kita untung ratusan juta, sewa gedungnya di Sudirman. Cicil BMW, cicil Mercy. Padahal untungnya baru ratusan juta. Di situ perbedaan-perbedaan tidak bisa membedakan di mana uang perusahaan dan di mana keuntungan yang bisa kita pakai. Jadi benar-benar harus hati-hati, harus hidup sesuai dengan keuntungan yang kita dapat, dan jangan banyak gaya. Kira-kira gitu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Baik. Lanjut lagi. Untuk Kavia Ade, dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan saya untuk Bapak Patra terkait keuangan dan profitabilitas arus terkait bisnis atau usaha yang sekarang berjalan. Yang pertama, pertanyaan saya untuk kas. Apakah arus cash flow bulanan Bapak sepenuhnya sehat dan positif? Dan pertanyaan kedua, untuk terkait profit, produk atau layanan mana yang memberikan margin keuntungan paling tinggi dan paling rendah, Pak? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Arus kasnya mesti positif. Jadi mesti ada uang menggelembung di kas perusahaan. Yang itu sewaktu-waktu dipakai buat produksi. Itu tidak boleh diganggu oleh apapun untuk beli apapun. Tiba-tiba ada keluar mobil listrik BYD bagus, beli. Jangan. Kas perusahaan yang positif tersebut tidak boleh dipakai apapun kecuali untuk modal memproduksi obat. Dari margin yang didapat, modal harus bertambah tiap bulan. Minimal 60 hari, 2 bulan, marginnya mesti bertambah. Jadi modal kas arusnya mesti tambah besar, Pak. Jangan tambah kecil. Misalnya hari ini kas saya ada uang misalnya 100 juta. Mesti punya prediksi bahwa keuntungannya dapat 3 bulan, kas bisa bertambah 120 juta sampai 130 juta. Dan itu tidak boleh dipakai sekali lagi. Mana yang boleh dipakai? Keuntungan yang kita dapat. Nah, tadi ditanya, mana margin yang paling tinggi?
Kebetulan ada beberapa produk yang saya kelola. Nah, itu ada variasi produk. Biasanya yang paling rendah itu biasanya produk-produk vitamin ya. Produk vitamin itu margin nggak besar, paling 10-15% maksimal. Itu pun kotor ya, belum bayar biaya pegawai, biaya pengiriman, dan sebagainya. Dan margin paling besar adalah ada yang sampai margin 50%. Yang dulu sempat saya jual produknya ada di Alfamart, Indomaret, dan seluruh marketplace di istilahnya namanya supermarket di Indonesia. Itu yang dulu membuat saya sempat booming, bahkan bisa beli kantor, bisa membayar pegawai hampir 150 orang lebih, dan banyaklah. Sekali lagi saya patuh terhadap arus kas itu, Mas. Jadi sampai hari ini pun perusahaan tetap sehat, tidak terganggu apapun, bahkan yang paling mengerikan adalah waktu COVID 2020. Semua orang mengurangi gaji, semua orang tidak membayar gaji, semua orang mengurangi bonus. Perusahaan saya sampai 2022 tidak ada satupun karyawan yang dipotong gajinya. Kenapa kira-kira? Karena arus kasnya sangat kuat. Jangan mau membayar pegawai dalam keadaan happy, dalam keadaan tidak baik, karyawan tidak dibayar. Tapi kalau arus kasnya tidak kuat saat itu, semua alasan perusahaan di COVID, semua pura-pura sakit, pura-pura pingsan. Nah, saya tidak melakukan itu. Bisa dicek. Tidak ada mereka mendapat pemotongan apapun sampai COVID berakhir dan bisnis kembali normal. Kira-kira begitu. Baik, Baik, Bapak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Kak Indrian Ovi, boleh bertanya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ada dua hal yang bisa saya tanyakan untuk Pak Patra. Yang pertama, bagaimana cara mengambil keputusan bisnis yang tepat ketika kondisi ekonomi sedang tidak stabil? Dan yang kedua, untuk pemula bisnis itu betternya cari teman untuk berbisnis bersama atau sendiri? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagi saya, mengambil keputusan dalam situasi bisnis yang lagi sulit, kalau dari saya pribadi, keadaan boleh sulit, tapi kalau bisnis Anda stabil, harusnya tidak berpengaruh apapun. Yang sulit adalah ketika Anda tidak bisa menahan diri. Dalam, misalnya, contoh nih, paling mudah. Ketika BBM tidak stabil, terus kita terpaksa harus menahan harga. Nah, kalau kita nahan harga terhadap pelanggan, otomatis biaya kita naik, margin kita berkurang. Nah, itu salah satu keputusan sulit juga. Kita mau naikin harga buru-buru, atau kita tahan dulu lihat situasi pasar, hingga margin kita tidak perlu tergerus. Jadi kalau Anda bisnisnya stabil, keputusan-keputusan yang sulit Anda ambil itu, ujung-ujungnya adalah bagaimana Anda bisa berdamai dengan pasar. Ya, jadi betul bisnis mesti untung, tapi nggak semuanya harus untung gitu. Mempertahankan bisnis dan melayani pelanggan dengan baik pun itu bagian dari bisnis yang baik gitu loh. Itu yang pertama bagi saya. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Untuk memulai bisnis baru, untuk memulai bisnis baru, betternya itu kita mencari partner untuk berbisnis bersama atau sendiri aja. Kalau Anda menguasai yang Anda ingin kerjakan dengan passion, dengan hasrat yang kamu bisa kerjakan, kamu merasa kamu bisa kerjakan sendiri, saran saya sendiri dulu. Tapi kalau kamu nggak pede, karena keterbatasan, pengen punya partner yang mengerti, tapi sekali lagi, kunci partner juga menjadi kunci untuk bisnis bisa berjalan ya. Mesti kenal baik karakter, mesti kenal baik keluarganya, mesti benar-benar kamu tahu dia itu siapa. Karena kalau kamu memulai dengan partner bisnis yang tidak kenal, ujung-ujungnya juga nggak akan berhasil. Tapi kalau saya ditanya pribadi, ya kalau kamu punya modalnya, mulai aja pelan-pelan, sendirian dulu. Kecuali nanti kamu sudah dipercaya makin besar,
boleh deh undang investor dengan membagi keuntungan kepada para investor. Kira-kira saran saya seperti itu. Baik, sayang sekali ya. Terima kasih Pak Patra dan teman-teman. Sayang sekali karena keterbatasan waktu yang sangat ketat. Sesi tanya jawab ini harus kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk antusiasme luar biasa dari teman-teman dan Pak Patra, juga Bu Sera. Maaf, baik, selanjutnya boleh berikan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada Ibu Serepina dan Pak Patra atas ilmu yang sangat mahal malam ini. Berikan tepuk tangan virtualnya dulu dong di layar Zoom masing-masing. Ayo teman-teman. Ya, teman-teman berikan semangat dan sebagai bentuk apresiasi serta rasa terima kasih dari seluruh jajaran panitia. Baik, selanjutnya kami mohon izin nih untuk menampilkan video iklan yang memperlihatkan profil toko dari produk Let's go. Selanjutnya mohon kesediaannya kepada seluruh peserta, dosen, dan narasumber untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi formalnya. Silakan pasang. Mengakhiri perjumpaan malam ini, kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Serepina Tiurmaida untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penutup, sekaligus memperkenalkan tokoh grup UMKM dari kelas kewirausahaan kami, yaitu tokoh 2 dan 5 kepada Ibu Serepina. Kami persilakan dilanjut untuk Pak Patra juga menyampaikan sepatah dua katanya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin closing statement saya adalah mulai berani, ya, percaya diri. Kemudian saya punya formula ya, 2CMP ya. 2CMP itu kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Ya, jadi teman-teman pasti bisa itu. 2CMP. Kreator, konseptor, mediator, dan problem solver. Pasti tuntas di kewirausahaan. Mungkin itu dari Ibu ya. Dua tokoh yang Ibu inginkan adalah untuk berbagi ya testimoni dari apa yang sudah dapatkan selama 6 bulan ini bersama Ibu Sere. Saya minta dari kelompok grup tokoh 2 dan tokoh 5. Ini persilakan. Mungkin dari konsep 4P dan POAC-nya ya, bisa disampaikan di forum Zoom ini. Silakan. Untuk Mbak Rini, Pak Pramudio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Patra dan Sere, teman-teman semua. Perkenalkan saya Pramudia Ganjar dan ada teman-teman kelompok 5 yang lain, ada Mas Arif Inanto, ada Mas Mario, ada Mas Isam, dan ada Mas Ferry. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman kami ya dalam menjalankan usaha kelompok yang kita pilih menjadi usaha apa yang kita akan jalani. Jadi usaha kita itu namanya Baracik. Jadi berawal dari pilihan kebutuhan masyarakat, kita memilih bahwa kebutuhan sehari-hari itu adalah telur yang selalu dibutuhin di rumah tangga, di toko-toko, dan warung-warung.
kita melihat pasarnya cukup luas nih. Jadi singkatnya, setelah kita berembuk dan kita pilih usaha ini yang akan kita jalani, maka selanjutnya kita pilih nih apa sistem yang akan kita jalani. Jadi sistem yang kita pilih adalah sistem investasi. Jadi kami berlima dari anggota tersebut dari kelompok 5, kami mengumpulkan modal, lalu kita menunjuk satu manajer operasional. Dalam menjalankan usaha, kita coba menerapkan yang Ibu Sere ajarkan adalah POAC. Yang pertama adalah planning. Nah, kita rencanakan mau beli dan harga jual. Terus yang kedua ada organizing, yaitu membagi peran, ada anggota yang menguasai keuangan, terus ada yang bikin promosi, ada yang manajerial ke operasional sehari-hari untuk menjalankan kegiatan usaha itu tersebut. Dan ketiga ada accounting, yaitu melaksanakan rencana melalui pembelian stok, pengemasan ke packaging, terus promosi, menerima pesanan, dan mengirimkan telur kepada konsumen. Terus yang keempat ada controlling, yaitu melakukan evaluasi terhadap jumlah stok. Jadi kita menyusun laporan-laporan berapa hari itu telur yang dihasilkan, apa yang pecah, apa yang tidak, lalu berapa penjualan hari itu, terus ada yang potensi gagal atau ada pembeli yang tidak jadi atau pembeli yang memang prospek yang jadi. Terus selain sistem POAC itu, kita juga menerapkan sistem 4T, konsep 4T yang diajarkan Bu Sere juga. Dari sisi produk, kami menawarkan telur. Dari sisi price, kami berusaha memberikan harga yang kompetitif. Dari sisi place, dilakukan kepada masyarakat sekitar, warung, usaha kuliner. Terus dari segi promotion, kita menggunakan media sosial, WhatsApp, di story gitu, terus brosur, terus juga promosi mulut ke mulut. Dari usaha ini kita belajar bahwa konsistensi yang dibilang sama Pak Patra itu benar adanya. Kita harus selalu menjaga, gitu. Harus selalu menjaga lah konsistensi. Ibaratnya kita harus selalu menjaga gawang. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya boleh toko 5. Toko Barini. Mbak Rini ada? Iya, ada Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang toko saya. Untuk usahanya saya mengambil dimsum. Untuk usaha dimsum sendiri ini saya melakukannya di rumah. Melakukannya di rumah berempat. Terus untuk usaha dimsum ini kita baru beberapa konsumen yang sudah mencobanya, sudah merasakannya untuk dimsum. Terus untuk sekarang sih, untuk sekarang dimsumnya lagi mulai sedang surut karena susahnya dapat konsumen. Terus Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Serepina dan Pak Patra atas pesan penutup yang luar biasa dan juga terima kasih atas kedua presentasi kelompok 2 dan 5, Pak Patra dan Mbak Rini. Semoga agar ilmu yang kita serap malam ini membawa berkah ya.
Alhamdulillah, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar Tasyaw dan Kewirausahaan 2026. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia, dosen pengampu, narasumber yang luar biasa, dan seluruh peserta yang sangat antusias pada malam hari ini. Semoga wawasan teknis malam ini bisa menjadi modal utama bagi kita semua untuk berani berwirausaha dan tangguh menghadapi masa sulit. Saya Rizky Melinda Maharani. Dan saya Nada Musdalifah, beserta seluruh panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, Selamat berwirausaha berwirausaha. dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih Pak Patra. Terima kasih untuk Pak Patra dan Bu Sama-sama, Sere. sampai ketemu lagi. Sama-sama. Terima kasih Pak Terima Patra dan Bu kasih Sere. Bu Sere, Sampai Pak ketemu Patra lagi. dan Terima semuanya. kasih. Ketemu Sampai lagi. ketemu. Sehat selalu. Sehat selalu, sukses ya. Sehat semuanya. Terima kasih Sukses Pak. semua. Pak Patra. Yuk, Bu Sere, nanti sehat kita selalu. Ya, sama-sama. ketemu di darat. Sehat-sehat semuanya ya.